Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mohon Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan segera memulai ibadah pada sore hari ini. Bersama-sama, mari kita akan mengawali peribadatan pada sore hari ini dengan memuliakan nama Tuhan. Mulia, mulia namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah khusus dalam rangka pembiakan gereja sekaligus peneguhan pendeta ini kita laksanakan beralaskan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4. Kita pujikan bait 1 dan 6. Pada saat ini kita bersama-sama menyatakan pengakuan dosa kita secara litani yang demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ampuni kami ya Allah, sebab kami lebih sering melakukan yang jahat daripada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab kami sering dikuasai kebencian terhadap saudara-saudara kami. Ampunilah dosa pemberontakan kami, kasihilah kami orang berdosa ini. Dan pada saat ini kita bersama-sama menyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan melalui pujian dari PKJ nomor 40 bait 1 dan 2. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang telah mengakui dosanya dengan bersungguh-sungguh, terimalah berita anugerah dari Allah. Sebagaimana tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sia-sia miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan saling berjabat tangan sambil mengucapkan salam damai. Silakan duduk. Bersama-sama kita menghadap pada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami nyatakan kepadamu ya Allah yang maha tinggi, yang tiada henti-hentinya menyatakan kasih-Mu kepada kami, yang terbukti pada sore hari ini ketika Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Kau menyertai langkah kami dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing ke rumah-Mu yang kudus ini, GKJ Manahan Pepandan Taudan, dengan keadaan selamat, dan Kau mempersekutukan kami, juga mempertemukan kami di dalam ikatan cinta dan iman bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Di mana pada saat ini ya Tuhan kami sungguh menghayati kasih-Mu, cinta-Mu, ketika Engkau menyatakan penyertaan dalam setiap proses yang dijalani oleh GKJ Manahan Pepandan Taudan ini untuk menjadi gereja yang dewasa, yang nantinya menjadi GKJ Sabdo Sumunar Taudan. Dan pada saat ini pun Engkau juga menyatakan kasih-Mu bagi jemaat-Mu yang ada di sini melalui kehadiran dari hamba-Mu yang Kau pilih secara khusus yang nantinya akan diteguhkan, Bapak Pendeta Elia Dwi Prastyo MSI. Di dalam sukacita ini ya Tuhan, kami memohon Kau yang menyertai
setiap rangkaian penghayatan kami untuk menyatakan diri sebagai jemaat yang dewasa, untuk menghayati keberadaan hamba-Mu, Bapak Pendeta Elia Dwi Prastio, dalam menjalankan panggilan kehidupan, panggilan tugas untuk menjadi pendeta di GKJ Sabdo Sumunar nantinya. Biarlah melalui keberadaan jemaat-Mu yang ada di sini, melalui keberadaan hamba-Mu ini ya Tuhan, ada banyak pribadi, secara khusus jemaat-Mu yang ada di sini, merasakan pemulihan di dalam kehidupannya. Baik yang sedang sakit dipulihkan di dalam kehidupannya melalui semangat yang diterima. Baik yang sedang bergumul dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena pergumulan cinta, pergumulan dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pergumulan di dalam pendidikannya ataupun pergumulan yang lain, dapat merasakan pemulihan melalui keberadaan gereja kepunyaan-Mu yang ada di sini nanti, dan pada saat ini maupun keberadaan hamba-Mu, Bapak Pendeta Elia Dwi Prastio. Dan biarlah melaluinya juga ya Tuhan, banyak pribadi-pribadi yang merasakan lawatan-Mu, oleh sebab cinta kasih-Mu nyata dan hadir bagi kehidupan yang ada di sekitar Pepantantau dan GKJ Manahan ini. Dan nantinya ketika menjadi gereja yang dewasa, cinta kasih-Mu, karya-Mu semakin digemakan bagi kehidupan yang ada di sekitarnya. Biarlah melalui gereja ini, melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Elia Dwi Prastio, nama-Mu semakin dimuliakan. Dan ada banyak pribadi yang merasakan kasih-Mu, merasakan cinta-Mu dan mengenal Engkau. Dan Kau pakai Tuhan, umat-Mu yang ada di sini untuk ikut ambil bagian di dalam membangun kehidupan yang ada di sekitarnya. Ketika pada saat ini kami terus mendoakan bagi bangsa kami untuk dapat mewujudkan kebaikan bagi masyarakat Indonesia, bagi setiap warga negara Indonesia yang Kau pakai gereja kepunyaan-Mu ini, umat-Mu yang ada di sini berserta dengan hamba-Mu, Bapak Pendeta Elia Dwi Prastio ini, untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan yang dapat dirasakan bagi kehidupan yang ada di sekitarnya, dan juga ikut ambil bagian di dalam membangun kehidupan bangsa ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami sungguh mau serahkan ibadah pembiakan GKJ Manahan Pepantantau dan menjadi GKJ Sabdo Sumunar Taudan, juga peneguhan Pendeta Elia Dwi Prastio MSI untuk menjadi pendeta GKJ Sabdo Sumunar Taudan ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Kau pakai hamba-Mu, Kau pakai umat-Mu yang ada di sini untuk menjadi terang dan garam dunia. Inilah doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Ungkapan syukur kami kepada-Mu yang kami pinta. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah diberitakan dalam warta gereja, pada kebaktian ini akan diresmikan pembiakan Pepantantau dan menjadi Gereja Kristen Jawa Sabdo Sumunar Taudan. Atas berkat pekerjaan penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, maka lahirlah gereja, yaitu kehidupan bersama religius orang-orang yang percaya dan menerima pekerjaan penyelamatan Allah itu. Gereja Kristen Jawa adalah gereja yang lahir karena pekerjaan penyelamatan Allah itu juga. Gereja Kristen Jawa yang diakui sebagai gereja adalah kehidupan bersama religius yang ada di suatu tempat tertentu, yang telah memiliki majelis gereja, dan yang telah mampu menanggung semua jenis tanggung jawab,
baik pemberitaan Injil maupun pemeliharaan iman warga gereja, serta mampu menyelenggarakan organisasi gereja berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran gereja GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ. Sistem pengorganisasian GKJ didasarkan pada asas presbiterial sinodal yang berciri pokok 1. Setiap GKJ adalah gereja Allah yang memiliki kedaulatannya sendiri, yang dipimpin oleh majelis gereja yang terdiri atas penatua, pendeta, dan diaken. 2. Meskipun mempunyai kedaulatan sendiri, setiap GKJ mengikatkan diri dengan GKJ lain yang diwujudkan dalam persidangan klasis, persidangan sinode, dan visitasi. Dalam sistem presbiterial sinodal yang berciri pokok seperti di atas, majelis gereja, klasis, dan sinode mempunyai kewenangannya sendiri dan harus saling menghormati dengan bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah melalui proses persiapan yang matang sesuai dengan tata gereja dan tata laksana GKJ, sekarang akan diteguhkan majelis gereja sebagai tanda pembiakan gereja. Gereja merupakan kehidupan bersama yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan bersama itu diajar dan dipelihara agar bertumbuh menuju kesempurnaan keselamatannya. Sebagai kehidupan bersama itu, gereja membutuhkan para pemimpin yang cakap dalam melayani dan membimbing jemaat agar kehidupan imannya senantiasa terpelihara. Oleh karenanya, Tuhan berkenan memanggil para pelayan khususnya ke dalam jabatan gerejawi, yaitu penatua, pendeta, dan diaken. Secara umum, tugas penatua dan diaken adalah bersama-sama pendeta menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman warga gereja, maupun bidang organisasi gereja. Adapun tugas utama penatua adalah melaksanakan pemerintahan gereja, sedangkan tugas utama diaken adalah memelihara kehidupan jasmani warga gereja, serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat umum. Sebagai tanda pembiakan gereja, akan diteguhkan penatua dan diaken. Namun, sebelumnya akan dilaksanakan pelepasan atau lereh penatua dan diaken GKJ Manahan Pepantan Tohudan. Sekarang dipersilahkan berdiri, yaitu Penatua Pujo Harjanto, Penatua Sugi Hartono, Penatua Agus Santoso Wibowo, Diaken Tris Nuraini, Penatua Yunanto, Penatua Bambang Widiarso, Diaken Sri Mulyani, Diaken Sumarni, Diaken Grace Sudarti, dan Diaken Sarbini.
terkait dengan pembiakan Pepantan Tauhudan menjadi GKJ Sabdo Sumunar, maka menurut peraturan gereja, jabatan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken GKJ Manahan Pepantan Tauhudan berakhir pada saat ini. Oleh sebab itu, dengan ini saya menyatakan secara resmi saudara-saudara telah mengakhiri jabatan sebagai penatua dan diaken GKJ Manahan Pepantan Tauhudan. Jemaat mengucapkan terima kasih atas semua pelayanan yang telah saudara lakukan selama ini. Majelis GKJ Manahan juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah bekerja sama dalam pelayanan selama ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap jerih payah yang telah saudara-saudara lakukan. Selanjutnya, saudara-saudara akan diteguhkan sebagai penatua dan diaken sebagai tanda pembiakan gereja. Agar jemaat menyaksikan bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken, saudara dipersilakan menjawab pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya ke dalam jabatan sebagai penatua dan diaken? Kedua, apakah saudara mengakui bahwa Yesus Kristus Raja Gereja menuntut tanggung jawab saudara sebagai penatua dan diaken agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? Ketiga, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas penatua dan diaken dengan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, PPA GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ? Yang keempat, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gerejawi lainnya? Yang kelima, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? Keenam, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Apakah jawab saudara Penatua Pujo Harjanto? Apakah jawab saudara Penatua Sugi Hartono? Apakah jawab saudara Penatua Agus Santoso Wibowo? Apakah jawab saudara Diaken Tris Nuraini? Apakah jawab saudara Penatua Yunanto? Apakah jawab saudara Penatua Bambang Widiarso? Apakah jawab saudara Diaken Sri Mulyani? Apakah jawab saudara Diaken Sumarni? Apakah jawab saudara Diaken Kris Sudarti? Apakah jawab saudara Diaken Sarbini? Saya akan melayankan berkat untuk majelis yang baru saja menyatakan kesediaan dan jawabannya dan kita sebagai saksi.
Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Setia, yang telah memanggil saudara-saudara untuk melaksanakan tugas suci dan mulia ini, memampukan saudara-saudara untuk menjadi pelayan khususnya yang baik dan setia. Amin. Dengan diteguhkannya majelis gereja, maka pada hari ini, Kamis, tanggal 20 bulan Februari tahun 2020, saya menyatakan GKJ Sabdo Sumunar resmi berdiri. Penatua dan diaken yang baru saja diteguhkan dipersilahkan untuk menghadap kepada jemaat. Agak lama sedikit biar lebih paham. Saudara, di hadapan saudara-saudara adalah jemaat Tuhan yang harus saudara pimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinan gereja. Hendaklah saudara-saudara senantiasa mengingat firman Tuhan yang demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jemaat yang terkasih, terimalah penatua dan diaken yang baru diteguhkan ini untuk memimpin saudara dalam dan melaksanakan tata pelayanan gereja. Oleh karena itu, kasihilah mereka, dukunglah dengan doa, daya, dan dana, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Penatua dan diaken dipersilakan untuk duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja dalam kebaktian khusus ini, akan dilayankan peneguhan pendeta. Gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Gereja memiliki kepemimpinan yang terdiri dari dua sisi, yaitu sisi ilahi. Gereja dipimpin oleh Allah melalui karyanya, bekerjanya Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Sisi manusiawi, gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya, Tuhan memanggil para pelayan khususnya ke dalam jabatan gerejawi, yaitu pendeta, penatua, dan diaken. Adapun tugas-tugas pendeta adalah satu, bersama dengan penatua dan diaken menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman warga gereja maupun organisasi gereja. Dua, mengajarkan firman Tuhan, melayankan sakramen, dan melayankan upacara-upacara gerejawi. Semua tugas tersebut dilaksanakan demi terwujudnya gereja Yesus Kristus yang berfungsi dalam karya penyelamatan Allah. Dalam ibadah ini, Pendeta Elia Dwi Prastyo akan diteguhkan sebagai pendeta di GKJ Sabdo Sumunar. Sekarang Pendeta Elia Dwi Prastyo yang akan diteguhkan dipersilahkan berdiri. Jemaat menyaksikan bahwa saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai pendeta dengan setia dan sukacita. Saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara menjadi pendeta melalui jemaatnya, melalui gerejanya, dalam ikatan kebersamaan dengan klasis dan sinode GKJ? Dua, apakah saudara mengakui bahwa Yesus Kristus, Raja Gereja, menuntut tanggung jawab saudara sebagai pendeta, agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? Tiga, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai pendeta dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan Alkitab, pokok-pokok ajaran GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ? Empat, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gerejawi lainnya? Lima, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? Enam, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Pendeta Elia Dwi Prastyo? Ya, dengan sepenuh hati. Dan sekedar teman-teman pendeta berdiri di sekeliling Pendeta Elia. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Dan saya akan melayankan berkat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa.
dengan satu pengakuan bahwa Engkau adalah Allah Sang Raja Gereja. Pada hari ini kami sebagai umat-Mu sungguh menyatakan syukur Tuhan atas penyertaan-Mu pada gereja yang ada karena karya penyelamatan-Mu. Sekian tahun, sekian puluh tahun, Pepantan Tohudan menjadi bagian dari GKJ Manahan. Dan atas rahmat serta berkat-Mu, hari ini tanggal 20 Februari tahun 2020 Engkau telah menyatakan Pepantan Tohudan menjadi gereja dewasa. Kiranya dengan berbiaknya Pepantan ini menjadi GKJ Sabdo Sumunar, semakin berkembang karya penyelamatan-Mu di wilayah ini dan sekitarnya. Berkati Tuhan dengan berbiaknya ini, semakin mendewasakan iman percaya jemaat-Mu, semakin mendewasakan persaudaraannya, semakin mendewasakan semangat untuk ambil bagian dalam karya agung-Mu, baik menjadi saksi-Mu, baik memelihara iman supaya semua jemaat-Mu mencapai kesempurnaan keselamatan bersama-Mu di surga. Saat ini kami juga bersyukur ketika Engkau melengkapkan kegembiraan peristiwa pembiaan ini dengan kehadiran Pendeta Elia Dwi Prastyo. Melalui jemaat di tempat ini Engkau telah meneguhkannya. Berkatilah Tuhan bersama-sama dengan segenap majelis gereja, bersama dengan seluruh komponen jemaat-Mu di GKJ Sabdo Sumunar, bersama dengan gereja-gereja di Klasis Kartosuro, di Sinode GKJ, dimanapun berada, kehadiran Pendeta Elia Dwi Prastyo semakin menyemarakkan dalam rangka melakukan tugas panggilan yang Engkau percayakan. Berkatilah Tuhan dengan kearifan, berkatilah Tuhan dengan kemampuan, berkatilah Tuhan dengan kesabaran, berkatilah Tuhan dengan kesehatan, berkatilah keluarga yang bersama-sama mendampingi, berkatilah Tuhan dan Engkau yang memperlengkapi untuk melakukan tugas mulia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Sabdo Sumunar, kiranya semakin menyinarkan cinta kasih Kristus di dalam seluruh aktivitas kehidupan bergereja. Segala syukur ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja Gereja kami. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk, teman-teman pendeta juga kami persilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Pendeta Elia yang dikasihi Tuhan, di hadapan saudara adalah jemaat Tuhan yang harus saudara pimpin. Dalam melaksanakan tugas kepemimpinan gereja, hendaklah saudara senantiasa mengingat firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Sekarang akan diserahkan simbol pelayanan dari majelis gereja kepada Pendeta
Elia Dwi Prastyo. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekarang akan diserahkan SK peneguhan pendeta yang pertama dari GKJ Manahan dan yang kedua dari GKJ Sabdo Sumunar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah pendeta Elia Dwi Prastyo yang baru saja diteguhkan sebagai pendeta GKJ Sabdo Sumunar untuk menggembalakan saudara dan melaksanakan tata pelayanan gereja. Karena itu, kasihilah Pak Eli, dukunglah dalam doa, daya dan dana. Nyuwun tulung diopeni sing apik nggih. Ben atine tentrem. Nalika makarya kebak kabingahan. Ning ampun lemu-lemu. Nyuwun tulung dipun rimat kanthi sae. Dan kiranya melalui tugas pelayanan Pak Eli bersama dengan segenap majelis, sahabat-sahabat diklasis, sinode, dan gereja di sekitar ini, nama Tuhan semakin dimuliakan dan GKJ Sabdo Sumunar semakin bersinar. Gusti berkahi, matur nuwun. Selamat nggih Pak Eli, Gusti berkahi. Tuhan Kepala Gereja.
Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan ini kita bersama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita mohon berkat dan penyertaannya. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, sungguh luar biasa berkat yang telah Engkau nyatakan di tengah-tengah kami pada saat ini. Gerejamu GKJ Sabdo Sumunar telah menjadi gereja dewasa, dan itu artinya kami bersama umat milik kepunyaanmu telah menyiapkan hidup kami menjadi saksi-saksi Tuhan, mewartakan kabar sukacita, menyinarkan sabda Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami menyediakan hati dan pikiran kami menjadi persemaian bagi sabdamu ya Allah. Berfirmanlah, kami semua siap mendengar. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya menuntun dan memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan saat ini saya ambilkan dari surat Kolose bab 1 ayat 3 sampai 14. Kolose 1 ayat 3 sampai 14. Sabda Tuhan demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan untuk kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan, Shalom. Luar biasa, ini saat-saat yang
spesial. Ya, hari ini GKJ Sabdo Sumunar telah resmi berdiri dan saya pribadi bersyukur boleh menjadi bagian dari sejarah ini. Salam untuk Bapak Ibu warga Sabdo Sumunar. Saya tidak bisa melihat panjenengan dengan jelas, tapi saya yakin panjenengan bisa melihat saya yang berdiri di sini. Sekali lagi luar biasa. Apalagi ketika saya tahu bahwa proses keberadaan Pepantan Tohudan sejak awal dulu tahun 50-an, 60-an, beberapa keluarga ketika itu beribadahnya ke Beluluan, tetangga desa, sampai akhirnya hari ini tanggal 20 Februari 2020 boleh menjadi gereja dewasa, gereja yang mandiri, luar biasa. Berkat Tuhan luar biasa. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini saya akan membawakan tema bersinarlah dalam pengharapan. Ya, sesuai dengan nama GKJ Sabdo Sumunar, tentu ada latar belakang pertimbangan khusus ketika nama ini kemudian dipilih dan ditetapkan. Saya mencoba memahami dari sisi saya orang luar yang baru datang. Saya memang sengaja belum bertanya kepada suhunya, Pak Ujo. Tapi saya mencoba memaknainya sebagai seorang yang saya meyakini diutus Tuhan dan ditempatkan di sini untuk menjadi bagian dalam kehidupan bergereja dan pelayanan bersama di Sabdo Sumunar ini. Saya memaknainya begini, yang pertama, keberadaan Pepantan Tohudan tentu tidak ujuk-ujuk mak bedunduk jumlahnya sudah sekian ratus orang. Pasti hanya awalnya dimulai dari 1-2 keluarga. Dan situasi ini saya membayangkan dan saya juga meyakini adalah karena hasil dari firman Tuhan, sabda Tuhan yang telah disebarkan, disemaikan, dan kemudian sabda Tuhan yang telah didengar ini kemudian menerangi, menyinari hati mereka-mereka yang telah menerima dan kemudian menumbuhkan iman mereka. Sehingga dari beberapa warga gereja yang pernah mengalami ketika masa kecil beribadah di Rewangi, berangkat ke Luluan, jalan kaki terabas sawah, lewat galengan sawah. Sekarang sudah jadi perumahan, bagus-bagus tuh. Kemarin sempat saya dengar cerita dari salah satu bapak majelis di Manahan. Dulu ketika masih kecil, ikut pelayanan orang tua ke Tohudan, jalannya masih makadam, belum seperti ini apalagi jalan tol. Kegiatan PA, tempat duduknya digelar ke jerami, di atasnya dikasih tikar, dan ketika sedang berdoa, ternyata jerami ini bekas petarangan pitik, sehingga gurem itu dengan sukacitanya merembet kemana-mana, dan beliau cerita lagi pisan kuwi Pak Pendeta, adus lengapatra bahasane wong Kebumen, lengopet, minyak pet. Dan saya sebagai seorang yang baru datang ke sini bisa menyimpulkan bahwa ini adalah bagian dari proses ketika sabda Tuhan yang telah diterima tadi kemudian bersinar sehingga menuntun mereka yang mendengarnya semakin bertumbuh dalam iman, dan itu diwujudkan dalam karya, dalam tindakan, dalam kehidupan bergereja. 1, 2 keluarga, 3, 5, 10, sampai kemudian menyiapkan tempat ibadah untuk kelompok ibadah Tohudan yang tentu tidak langsung berwujud gedung gereja seperti ini, berpindah-pindah di keluarga Bapak Mujiono, keluarga Pak Toyo, Swargi, dan beberapa tempat yang lain, sampai kemudian diberkati Tuhan mendapatkan tempat di sini yang prosesnya luar biasa. Dan yang saya catat, saya garis bawahi adalah bagaimana sabda Tuhan ini yang telah didengar, diterima, menyinari hati setiap orang percaya, memberikan kekuatan iman, yang kemudian menuntun setiap warga yang percaya ini
mewujudkan imannya dalam kehidupan bergereja. Sedikit demi sedikit berproses bertumbuh, meskipun membutuhkan waktu sekitar 50 tahun sampai akhirnya gereja ini, Pepandan Tuhudan, menjadi GKJ Sabdo Sumunar. Tetapi dalam masa 50 tahun sebagai Pepandan, dalam asuhan GKJ Manahan, disinilah masing-masing pribadi warga gereja semakin dikuatkan. Bahkan sabda Tuhan ini semakin disebarkan dan semakin bersinar menuntun setiap jiwa, sehingga memampukan setiap warga gereja ini untuk bersatu hati dan kemudian menyatakan niat kebulatan tekad untuk menjadi gereja dewasa. Tetapi saya juga memahami, membayangkan pasti dalam proses ini mengalami pasang surut. Ada banyak tantangan pergumulan yang telah dihadapi, tetapi semua itu semakin menguatkan, semakin membuat persekutuan ini solid, semakin utuh. Dan dengan melihat bacaan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat Kolose, kiranya kita semua di sini GKJ Sabdo Sumunar juga dikuatkan. Jemaat Kolose bukan jemaat yang besar juga, karena kota Kolose itu lebih kecil dibandingkan kota Efesus sebagai ibu kota Roma di daerah Asia. Dan bahkan Rasul Paulus pun tidak secara langsung memberitakan berita Injil kepada orang-orang di Kolose, tetapi diduga orang-orang Kolose mendengar pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus di kota Efesus. Jadi boleh disimpulkan mereka mendengarkan pemberitaan firman ini sambil lalu ketika mereka ada di kota Efesus, dan kemudian firman yang mereka dengar itu mereka bawa pulang ke Kolose, kemudian firman itu menerangi hidup mereka, membuat mereka semakin dikuatkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka semakin bertumbuh. Dan ketika Rasul Paulus tahu, mendengar tentang keberadaan jemaat ini, dia sangat bersyukur. Sehingga dalam suratnya ini diawali dengan ucapan syukur tentang keberadaan jemaat Kristen di Kolose. Sebagai gereja atau jemaat yang kecil, tetapi mereka menunjukkan iman yang sungguh-sungguh nyata. Tadi disampaikan oleh Rasul Paulus dalam ucapan syukurnya bahwa orang-orang Kolose, gereja yang kecil itu ternyata mampu menunjukkan iman mereka yang nyata, yaitu kasih kepada orang-orang kudus. Kasih terhadap semua orang kudus. Ini sepengetahuan saya adalah sebuah bahasa simbolis, wujud perhatian dari suatu jemaat kepada orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Kasih mereka yang dinyatakan untuk orang-orang Kristen di Yerusalem yang memang menghadapi pergumulan yang luar biasa. Bantuan yang telah mereka berikan untuk orang-orang Kristen di Yerusalem. Jemaat Kolose, jemaat pinggiran, jemaat kecil, tetapi mampu memperlihatkan dari buah iman mereka dalam wujud kasih yang nyata kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Selain itu, mereka dalam persekutuan juga senantiasa menunjukkan ciri khas, yaitu kebaikan, perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan dalam kehidupan persekutuan mereka dan tentu saja dalam relasi mereka dengan orang-orang di sekitar mereka. Dua hal ini yang untuk kesempatan saat ini saya garis bawahi, yaitu tentang kasih kepada semua orang dan juga kebaikan kepada orang lain. Tentu saja jemaat Kolose juga menghadapi tantangan karena dalam suratnya ini Rasul Paulus mengingatkan akan keberadaan guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang akan memecah belah mereka, menghancurkan keberadaan mereka. Tapi mari di balik setiap tantangan dan pergumulan, kita boleh belajar juga dari jemaat Kolose tentang dua hal ini, kasih kepada semua orang dan berbagai rupa atau berbagai wujud kebaikan yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ketika memaknai Sabdo Sumunar dalam aspek historis melihat ke belakang, bahwa sabda Tuhan yang telah didengar oleh orang-orang Tohudan
bersinar menyinari hati orang-orang percaya, lalu meneguhkan iman sehingga jemaat ini semakin bertumbuh dan berkembang. Maka pemaknaan yang kedua dalam aspek ke depan, bahwa kita bersama sebagai GKJ Sabdo Sumunar yang telah menerima sabda Tuhan dan sabda Tuhan telah menerangi kehidupan kita, maka ini adalah panggilan kita ke depan untuk juga bersinar dalam hidup hari lepas hari, bersinar menyinarkan sabda Tuhan, berita Injil, berita sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Lalu apa wujudnya? Wujud kita bersinar, menyinarkan sabda Tuhan ini. Tentu bukan dengan cara nun sewu pasang toa lalu tiap hari membaca firman Tuhan. Bukan seperti itu. Mari kita belajar dari jemaat Kolose. Wujud dari menyinarkan sabda Tuhan adalah melalui karya nyata. Yang pertama adalah kasih kepada semua orang. Siapa semua orang ini? Mari sebelum kita melihat keluar pagar, ya kita lihat ke dalam pagar kita di dalam gereja ini. Kasih kepada sesama warga gereja ini menjadi ikatan yang kuat, menjadi modal yang besar di dalam kita melakukan tugas panggilan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan karya-karya yang besar ketika apa yang ada di dalam rumah ini rapuh karena tidak ada ikatan kasih. Ketika masing-masing kita masih menonjolkan ego kita, ingin menunjukkan kehebatan kita sendiri, ingin menunjukkan bahwa kitalah orang yang paling penting di tengah-tengah jemaat ini. Kalau itu masih ada di tengah-tengah kita, maka mimpi, visi, dan misi untuk menyinarkan sabda Tuhan tidak akan pernah terwujud. Sebab ketika ikatan kasih di tengah-tengah kita ini mulai luntur dan bahkan hilang, maka yang terjadi adalah bukan bersinar terang tetapi semakin redup dan bisa jadi suatu saat akan padam. Mari kita mengingat hal yang pertama ini. Ikatan kasih di antara kita semua sebagai gereja milik Tuhan di GKJ Sabdo Sumunar ini. Baik kelompok Kanaan, Siloam, Nasaret, Yerusalem, dan Bethlehem. Nah, khususnya para ketua kelompok, para kapok ini. Nun sewu, saya sudah dapat SK tadi nggih. Nanti saya siap memantau jenengan dan kita bekerja bersama. Mari kita gunakan keberadaan masing-masing kelompok ini bukan untuk menonjolkan ego kelompok. Oh, kami kelompok yang paling hebat, kami kelompok yang paling banyak, oh kami kelompok yang paling heboh. Bukan seperti itu. Tetapi justru kita belajar untuk bersinergi dalam setiap kelompok ini, di internal kelompok dan antar kelompok, untuk semakin memajukan atau memampukan kita bersama mewujudkan karya panggilan pelayanan di tengah-tengah lingkungan kita masing-masing. Sehingga saya senang ketika kegiatan PA tidak hanya kelompok Kanaan, ya hanya untuk kelompok Kanaan, yang luar kelompok Kanaan nggak boleh masuk. Bukan ternyata. Kelompok lain diundang untuk hadir, nyengkuyung, ngombyongi, dan di kelompok yang lain juga berlaku hal yang demikian. Luar biasa. Keberadaan kelompok-kelompok ini bukan menjadi sekat, tetapi justru mempererat, menguatkan kita untuk semakin dimampukan dan didewasakan dalam menyambut tugas panggilan pelayanan dari Tuhan. Jadi ibaratnya kalau biasanya PA seminggu sekali, enggak terima ini. Selasa di kelompok Kanaan, nanti Rebu di kelompok Siloam, Kamis di kelompok Bethlehem. Seminggu ping 3 nggih. Siap nanti. Mantap nih mungkin. Ikatan kasih di antara kita, mari kita wujudkan, dan itu adalah ikatan yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Perjalanan 50 tahun, jika tanpa ikatan kasih, tidak mungkin akan menjadi seperti ini. Anugerah Tuhan, kasih yang ada di tengah-tengah kita, mari kita jaga. Dan dari kasih itu, maka kita belajar untuk juga mewujudkan kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Kepada semua orang. Mari GKJ Sabdo Sumunar akan semakin dikenal, akan semakin sering disebut oleh orang-orang tetangga-tetangga kita, lingkungan di sekitar kita.
keberadaan kita semakin dikenal, mbok malah dititeni kayak gerejone wis gereja mandiri ya, GKJ Sabdo Sumunar. Dan tentu ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih kepada semua orang yang ada di sekitar kita tanpa membeda-bedakan. Bekerja sama dengan lingkungan, Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, Pak Kepala Desa, dan siapapun yang ada di sekitar kita, untuk kita bersama-sama mewujudkan kasih, menyinarkan kasih kepada semua orang. Dan yang berikutnya, buah kasih ini, wujud kasih ini adalah kebaikan-kebaikan yang nyata dalam kehidupan hari lepas hari. Selalu mulai berbaik sangka, positive thinking, memikirkan hal-hal yang baik, yang positif, juga melakukan hal-hal yang baik, yang positif kepada orang-orang di sekitar kita. Kemarin dalam Biston saya mengajak kita untuk selalu mengingat dan meniatkan, menawaitukan setiap yang kita lakukan adalah demi kemuliaan Allah. Itu adalah niat yang positif yang mestinya selalu kita bawa kemanapun dan apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan di tengah gereja ini. Maka kita akan dihindarkan dari keinginan tadi untuk mengunggulkan diri sendiri atau kelompok kita sendiri. Selalu dimulai dari niat yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita wujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Adalah lebih baik kalau kita, lebih indah kalau kita melakukan kebaikan, berpikir yang baik dan melakukan kebaikan untuk orang lain daripada kita berpikir yang buruk, lebih-lebih sudah melakukan yang buruk, yang jahat bagi orang lain. Kita sendiri tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah tenang, apalagi kalau sudah dalam wujud tindakan tentu akan membawa kerugian bagi diri kita dan juga sesama. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama dengan mengingat dua hal ini, kita GKJ Sabdo Sumunar bersinar di tengah-tengah kehidupan ini. Mewujudkan kasih kepada semua orang dimulai dari persekutuan kita, lalu dengan lingkungan kita. Dan kasih ini kita wujudkan dalam tindakan-tindakan kebaikan bagi sesama. Apakah mudah? Tentu tidak. Jemaat Kolose juga menghadapi tantangan. Kita pun pasti akan menghadapi tantangan dalam kehidupan pelayanan kita bersama, baik dari dalam maupun dari luar. Tetapi jangan pernah berputus asa, mutung kasarung. Jangan pernah, apalagi dengan lalu mengambil prinsip lah, nek wis kecentok, ya wis tak lungo. Bukan seperti itu. Ini rumah kita, ini keluarga kita, baik dan buruknya adalah tergantung kita. Dan ketika kita menemukan sesuatu yang kurang pas atau yang tidak baik, ya mari kita perbaiki bersama, kita belajar bersama untuk menjadi lebih baik. Jangan ditinggalkan pergi rumah kita ini, keluarga kita ini. Dan lebih dari itu semua Bapak Ibu Saudara, kita sampai hari ini, pada hari ini akhirnya menjadi gereja dewasa, sebenarnya bukan karena kehebatan masing-masing kita. Karena sehebat apapun manusia, ketika tiba saatnya pasti akan lingsir, akan hilang. Orang-orang yang sudah dipakai Tuhan untuk ambil bagian dalam karya pelayanan, untuk menumbuhkan, mengembangkan gereja ini, pada akhirnya pun berlalu. Yang abadi apa? Ya Tuhan yang terus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana jemaat Kolose memiliki kemampuan, kekuatan, dan akhirnya bisa mewujudkan kasih dan kebaikan mereka karena mereka memiliki pengharapan kepada Tuhan, Sang Sumber Kehidupan. Maka mari Bapak Ibu Saudara, di tengah segala keterbatasan kita sebagai pribadi, mungkin pengurus komisi juga atau majelis dan saya sebagai pendeta, di tengah segala keterbatasan kita, mari kita menyerahkan pengharapan kita kepada Tuhan, Sang Sumber Kehidupan. Mari kita berpegang pada pengharapan Sang Kristus yang menjadi Raja Gereja. Dia yang telah menuntun gereja ini, jemaat ini, dari kecil, dari sedikit, puluhan tahun sampai akhirnya hari ini menjadi GKJ Sabdo Sumunar. Karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mau bukti? Silakan menengok ke sebelah utara.
yang sekarang menjadi lahan parkir itu adalah kesaksian iman kita semua mestinya. Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kita. Jejere pepantauan tohudan yang katanya sampai menguras tabungan. Dan kalau bukan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan melalui hamba-hambanya, tangeh lamun, enggak bakalan kita diberkati berwujud tanah seluas 700 meteran persegi ini. Kalau bukan Tuhan yang menolong, kita tidak akan mungkin. Dan dialah pengharapan kita, pertolongan kita dalam setiap keadaan. Mari Bapak Ibu Saudara, terkhusus Jemaat GKJ Sabdo Sumunar, kita sambut berkat Tuhan, pendewasaan, pembiakan, kemandirian gereja kita ini. Dengan bersinar, menyinarkan kasih dan kebaikan pada semua orang. Dengan tetap berpegang pada pengharapan kepada Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama memasuki saat hening dan kita dengarkan pujian suara pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah dengan umat Allah di sepanjang abad dan di semua tempat
Kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepadanya untuk mempersembahkan ungkapan syukur. Firman-Nya di dalam 1 Tawarik 16 ayat 28 dan 29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu kepada kami semua yang hadir dalam acara ibadah pembiakan dan peneguhan pendeta GKJ Sabda Sumunar pada petang sore hari ini. Tuhan,
di tengah-tengah sukacita kami membawa sedikit persembahan, sekalipun persembahan kami tidak sebanding dengan berkat yang sudah Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menerima, mensucikan, dan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan di gerejamu, di GKJ Sabdo Semunar saat ini. Tuhan berkati majelismu yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami sore hari ini, dan kami akan melanjutkan di dalam acara perayaan syukur. Kiranya Engkau akan memberkati setiap kami, sehingga kami boleh melayakannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada saat ini sudah selesai. Namun ibadah kehidupan akan senantiasa berjalan, dan oleh karena itu, arahkanlah selalu hidupmu kepada Tuhan Allah. Kami mengarahkan hidup kepada Tuhan Allah. Terimalah kasih Tuhan. Kami bersedia menerima dan mempraktikkan kasih Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan